Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku di renungan kita di awal bulan Agustus ini. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Tentu kita bersukacita semua. Kita sudah melewati 1 bulan penuh, bulan Juli kemarin. Dan puji Tuhan kita masih sehat-sehat di awal bulan ini. Saudaraku, baiklah kita berikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan di renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Jumat 1 Agustus ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4 akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab DB2. Demikian bunyinya. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Demikian firman Tuhan untuk kita di awal bulan ini. Penulis kitab 1 Yohanes mengajak kita saudaraku supaya kita berada di dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Nah, ini ajakan yang sangat luar biasa supaya kehidupan kita ini selalu tetap berada di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus. Nah, tentu saja orang yang berada di dalam Yesus Kristus adalah orang yang berada di dalam anugerah keselamatan dan kasih karunia Allah. Amin. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini saudaraku, semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Tidak ada sukacita yang bisa menandingi sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah katanya. Karena apa? Karena di dalam Yesus itu ada kehidupan, ada damai sejahtera, ada berkat yang berlimpah, ada ketenangan hati dan jiwa, dan kita memperoleh anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari persekutuan di dalam Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Karena orang yang berada di dalam persekutuan itu berada di dalam keluarga Allah. Tentu saja kehidupan yang berada di dalam keluarga Allah adalah orang-orang yang hidupnya tenang, yang hidupnya penuh kasih, yang hidupnya peduli, yang hidupnya mau saling menolong, yang hidupnya selalu tetap menggambarkan, memperlihatkan sukacita, kebahagiaan yang berlimpah. Hidupnya tidak kacau balau. Orang yang berada di luar Yesus pasti pikirannya kacau, pasti pikirannya galau, pasti pikirannya selalu khawatir dan takut. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita aminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini yang menyapa kita di awal bulan ini. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Yang mereka lihat itu apa? Kasih karunia, keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Jadi mari kita saudaraku memberitakan kasih Allah, memberitakan keselamatan itu, memberitakan berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga orang lain juga mau masuk ke dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, nats ini juga sekaligus menjadi panggilan bagi kita supaya kita jangan lari dari persekutuan di dalam Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. Karena dunia ini, karena harta kekayaan atau karena jabatan atau karena banyak hal di dunia ini bisa saja menggoda seseorang itu lari dari persekutuan di dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus. Imannya tidak kuat. Oleh karena itu nats ini juga mengingatkan kita supaya kita memiliki iman yang teguh dan yang selalu tetap bersinar. Apapun tantangan, apapun godaan, kita selalu tetap berada dalam persekutuan. Karena sekali lagi saudaraku, tidak ada yang lebih indah dalam persekutuan
di dalam Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Di situ tadi sudah saya katakan bahwa persekutuan dalam Allah dan Yesus Kristus itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dan berkat yang berlimpah. Inilah saudaraku yang selalu tetap menguatkan kita sehingga kita kuat melangkah di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, di awal bulan ini Tuhan ajak kami melalui firman-Mu, Tuhan ingatkan supaya kami berada dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dan kami bersuka cita. Ya Allah Bapa di sorga, kiranya Kau menguatkan kami supaya kami tetap teguh di dalam persekutuan itu. Jangan kami tergoda, lari dari persekutuan itu karena godaan-godaan duniawi ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Berkatilah kami, berkati jemaat-Mu hari ini, dan juga 1 bulan ke depan untuk tugas pekerjaan dan apapun aktivitas mereka. Kami yakin dan percaya kalau kami berada dalam persekutuan dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus, perjalanan kami penuh dengan damai sejahtera. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati. Yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Kau senantiasa campur tangan. Tuhan, kiranya Kau juga selalu tetap memperhatikan, peduli kepada saudara-saudara kami yang sakit. Berilah kesembuhan dan kesehatan. Yang berkebutuhan khusus Tuhan berikan kekuatan. Dan yang ada beban, ada persoalan, ada tekanan hidup yang mereka alami saat ini, biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka merasakan kelegaan dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di awal bulan ini. Marilah kita selalu tetap konsisten, teguh, kuat di dalam persekutuan kita kepada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan selamat bekerja, berkarya 1 bulan ke depan. Dan selalu tetap percaya di dalam Tuhan Yesus ada sukacita yang berlimpah. Amin. Selamat berkarya hari ini, ingat syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.